Sexpedia. Ensiklopedia. Halo sahabat liputan6.com, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Sexpedia, Sex Ensiklopedia. Kali ini saya akan membahas mengenai seks supaya cepat hamil. Gimana caranya? Apa aja yang harus diperhatikan? Mari simak penuturan saya berikut ini. Sebenarnya posisi seks yang paling bisa membuat wanita cepat hamil adalah posisi missionary gitu ya, dimana prianya di atas atau man on top. Ini posisi paling klasik dan biasanya juga digunakan oleh banyak sekali pasangan. Kenapa demikian? Karena pada posisi itu biasanya ketika terjadi orgasme pada keduanya gitu ya, itu relatif cepat perjalanan dari sperma untuk bisa bertemu dengan indung telur gitu ya. Posisi-posisi itu memungkinkan dan tidak mempersulit kondisi-kondisi, termasuk juga bisa memberikan orgasme yang memuaskan pada pasangan. Cuma karena ini bukan semacam ilmu pasti, ada hal-hal juga yang mempengaruhi proses perjalanan si sperma sampai bertemu dengan indung telur. Apakah semudah itu? Sebenarnya tidak juga. Kita harus mencek kesehatan-kesehatan, seperti misalnya mengetahui apakah kecepatan sperma Anda sebagai pria itu sudah sesuai, yaitu 40 km per jam. Dari mana tahunya? Nggak mungkin kan mengukur sendiri. Anda harus pergi ke urolog atau enggak pergi ke androlog untuk bisa memastikan bahwa kondisi kesehatan seksual Anda untuk terjadinya pembuahan sudah dalam kondisi yang terbaik. Nah, bagi perempuan tentu saja pergi ke ginekolog supaya memastikan indung telur Anda memang siap dibuahi dan tidak ada masalah-masalah yang mempengaruhi, karena posisi hubungan seksual yang seperti apapun kadang-kadang juga terhambat oleh kondisi-kondisi di luar posisi itu sendiri yang harus Anda cari tahu berdua. Apakah wanita harus berdiri terbalik? Sebenarnya enggak, tapi ada banyak ginekolog, nanti Anda juga bisa pastikan ya, yang lebih menyarankan wanita untuk tidur ya dengan posisi yang rileks gitu ya, badannya di bawah dan kakinya dia angkat ke atas gitu ya. Kalau bisa biasanya kaki itu diangkat lalu bersandar pada tembok. Kenapa demikian? Karena katanya itu relatif mempercepat kondisi-kondisi seperti membuat terjadinya proses pembuahan. Sebenarnya pada proses pembuahan itu dibutuhkan waktu kurang lebih 5 jam dalam dia bereproduksi, pertemuan antara si sperma dengan si indung telur. Cuma kadang-kadang kalau misalnya spermanya bermasalah atau indung telurnya bermasalah, mau waktu berapa jam pun biasanya akan relatif sulit untuk bisa terjadinya pembuahan. Nah, pada posisi ketika perempuan mengangkat kakinya ke atas gitu ya, lalu dia tidur dan rileks dan sebagainya, akan lebih mempermudah. Memang agak cukup lama dia harus tiduran untuk membiarkan terjadinya proses-proses ini gitu ya, dibandingkan laki-laki. Tapi kalau ada banyak perempuan yang memang sangat menginginkan kondisi-kondisi ini untuk bisa cepat terjadi,
Ini agak relatif membantu, tapi tips ini sekali lagi tidak bisa dijalankan atau tidak berlaku jika ada kondisi-kondisi kehamilan yang tidak bisa Anda alami karena Anda mengalami problem-problem yang berhubungan dengan masalah mungkin telurnya atau spermanya. Jadi sekali lagi periksakan dulu, baru Anda bisa menerapkan posisi-posisi yang saya katakan tadi. Apakah air mani yang kental bisa mempercepat terjadinya pembuahan gitu ya atau kehamilan? Belum tentu juga. Karena ada banyak sekali mitos yang mengatakan, "Aduh, laki-laki yang terlalu sering berhubungan seksual dan sering ejakulasi, air maninya jadi encer," katanya ya. Sehingga kasihan sekali ada banyak laki-laki yang sebenarnya tidak nakal, tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan, lalu ketahuan begitu air maninya encer, dimarahin sama istrinya. Hati-hati dengan mitos, terutama mitos berhubungan seks, mitos yang berhubungan dengan kehamilan. Kadang-kadang mitos-mitos ini mempengaruhi kita sedemikian rupa dan mengacaukan kondisi-kondisi pernikahan. Kalau kondisi pernikahan dikacaukan oleh mitos, boro-boro kita mau kira-kira untuk membuat terjadinya proses pembuahan, untuk terjadinya kehamilan dan sebagainya. Karena saya percaya secara psikologis anak adalah buah cinta. Jadi untuk bisa membuat terjadinya proses pembuahan, terjadinya anak gitu, itu kan sebagai hasil dari proses cinta ini, kitalah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang terlibat di dalamnya harus lepas dari segala macam mitos-mitos yang berhubungan dengan seks itu sendiri. Jadi apakah kental atau tidaknya itu bisa mempengaruhi atau bisa membuat lebih oke dan sebagainya? Tidak bisa dipastikan sedemikian rupa. Sekali lagi periksakan ke androlog supaya Anda yakin memang Anda tidak dalam kondisi steril atau dalam kondisi yang sehat untuk bisa membuat terjadinya proses pembuahan yang semestinya. Ada banyak orang bertanya mengenai posisi hubungan seks yang bisa membuat apakah bisa pertama mempercepat kehamilan, lalu kedua yang paling top nih pertanyaannya adalah kalau gayanya seperti ini nanti jadinya laki-laki loh, kalau gayanya seperti ini terjadinya perempuan. Apa benar bisa seperti itu? Enggak, ini adalah mitos, artinya salah semua. Posisi tidak bisa menentukan prestasi-prestasi seperti ini, tapi posisi bisa menentukan apakah Anda akan maksimal mencapai orgasme atau tidak. Untuk bisa mendapatkan anak laki-laki atau perempuan tidak bisa terlepas atau terlibat langsung pada posisi. Karena gini, untuk bisa membuat anak perempuan dan laki-laki ada kondisi-kondisi asam basa yang ada di dalam indung telur ya, atau ada di dalam proses genitalia atau di dalam kandungannya perempuan. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya ada laki-laki gitu ya, ketika dia menikah dia mencoba menceraikan pasangannya hanya karena kamu kok nggak dapat anak laki-laki sih, atau kamu nggak dapat anak perempuan sih, saya kan maunya seperti ini. Nah, ini bahaya. Kenapa demikian? Karena penentu gender, sekali lagi, apakah bisa anak laki-laki atau anak perempuan, siapa yang menentukan? Laki-lakinya. Sperma lah yang menentukan sebenarnya bisa jadi anak laki-laki atau anak perempuan. Kondisi asam basa pada vagina atau pada genital perempuan ya, sampai kondisi kandungannya dan sebagainya, itu lebih ditentukan pada bagaimana si spermanya yang nanti akan menentukan hasilnya, apakah akan laki-laki atau perempuan. Jadi sekali lagi, apakah ada makanan juga yang berhubungan dengan kondisi-kondisi ini? Saya sih lebih menyarankan untuk menyerahkan pada yang di atas. Kenapa demikian? Karena kalau kita terlalu mengatur bahwa saya mau punya laki-laki atau mau punya anak perempuan, satu, hidup kita juga akan lebih kompleks. Kita menciptakan masalah-masalah yang seharusnya tidak ada, dan kadang-kadang anak laki-laki atau perempuan kita harus melihatnya sebagai sebuah berkah. Saya tahu tidak gampang berbicara demikian karena ada banyak orang yang berpikir bahwa kalau anak perempuan akan ada harapan-harapan tertentu, anak laki-laki ada harapan untuk misalnya membawa nama keluarga dan sebagainya, yang saya yakin Anda juga ingin penuhi. Cobalah berkonsultasi bersama dengan pasangan Anda untuk bisa memecahkan masalah ini, karena saya tahu masalah-masalah seperti ini tidak semudah yang memang disangka oleh sedemikian banyak orang. Apakah Anda bisa mencari perspektif mengenai anak laki-laki dan perempuan? Coba berkonsultasikan bersama-sama dengan pasangan Anda. Pertama, berkonsultasi mengenai kesehatan Anda dulu, lalu kemudian coba berkonsultasi misalnya pada psikolog, gitu, psikolog perkawinan atau psikolog seks gitu ya, sehingga Anda juga bisa membahas mengenai
Kenapa sih saya menginginkan anak laki-laki? Kenapa penting menginginkan anak perempuan? Kenapa harus sedemikian rupa saya mencoba sedemikian beratnya bersama-sama dengan pasangan saya untuk punya anak dengan gender tertentu? Apakah benar katanya ada posisi hubungan seksual yang bisa menghambat terjadinya kehamilan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini biasanya suka dilakukan pada mereka, pada pasangan ya, baik pranikah ataupun ekstramarital yang mau melakukan hubungan seksual tapi atau enggak, misalnya yang menikah juga ada sih, mau melakukan hubungan seksual tapi tidak menginginkan kehamilan gitu, dan tapi males juga pakai kontrasepsi. Aduh, parah deh ya. Nah, posisi-posisi ini biasanya ngetop gitu ya, ngetop saya katakan lagi artinya belum tentu benar nih, dengan coitus interruptus atau dikeluarin di luar, bahasa ngetopnya. Nah, posisi-posisi seperti ini kadang-kadang yang sebelum terjadi orgasme pada pria gitu ya, lalu pria biasa mencabut penisnya keluar dari vagina pada saat interaksi seksual, sexual intercourse, lalu dia mengeluarkan atau melakukan ejakulasi di luar rahim tentunya ya, di luar vagina dan sebagainya. Apakah sebenarnya posisi-posisi ini bisa menarik lah atau apapun itu juga, atau bisa menghambat terjadinya kehamilan? Saya cuma bisa mengatakan belum tentu gitu ya. Kenapa demikian? Karena dibutuhkan berapa sih sperma untuk bisa terjadinya kehamilan? Sekali lagi hanya dibutuhkan 1 sperma. Tapi air mani ya itu mengandung ratusan juta sperma. Jadi 1 sendok teh air mani itu mengandung ratusan juta. Taruhlah karena begitu excitednya seorang laki-laki bisa tiba-tiba keluar sepercik air mani. Saya katakan lagi, sepercik air mani. Sepercik air mani itu mungkin bisa mengandung kurang lebih ratusan ribu. Berapa yang dibutuhkan untuk bisa terjadi kehamilan? Cukup 1. Jadi apakah ada posisi hubungan seksual, baik itu coitus interruptus atau dikeluarin di luar tadi, atau apapun juga yang bisa menghambat terjadinya kehamilan? Sebenarnya tidak. Selama proses ketika Anda memang tidak mau terjadinya kehamilan, ya gunakanlah kontrasepsi gitu ya. Paling aman sih pakai kondom, karena kalau misalnya Anda melakukan hubungan seks, lakukanlah dengan cara yang aman gitu, terutama jika Anda suka berganti-ganti pasangan, karena kalau hanya kontrasepsi yang lain selain kondom mungkin bisa mencegah Anda dari unwanted pregnancy atau kehamilan tidak diinginkan, tapi tidak mencegah Anda dari infeksi menular seksual. Jadi hati-hati. Kalau sudah Anda melakukan semuanya, kadang-kadang Anda sudah pergi ke ginekolog gitu ya. Kalau Anda bersama dengan pasangan Anda juga sudah pergi ke urolog gitu, atau ke androlog gitu ya. Ternyata kok nggak hamil-hamil ya. Jadi apa yang mesti dilakukan nih? Saya cuma bisa saranin 1, relax. Kalau saya suka bercanda nih pada pasangan-pasangan yang berkonsultasi pada saya, jangan sampai kejar tayang. Karena kan, waduh ini lagi ovulasi nih sayang, yuk kita melakukan hubungan seks sekarang yuk. Yuk kita senang-senang sekarang yuk kita asik-asik sekarang. Waduh, biasanya kayak gitu malah nggak kejadian. Kenapa demikian? Karena semua hubungan seks yang terjadi ya, yang menghasilkan anak dan sebagainya adalah hubungan seks yang dilakukan dengan cinta. It take love to make love. Harus relax, harus santai ngejalaninnya. Kalau misalnya Anda sudah terjebak dengan rutinitas atau malah pressure dari lingkungan sosial begitu besar, misalnya, aduh kapan punya anak? Kalau udah punya anak 1 ditanya lagi, kapan punya anak 2? Waduh, orang nggak akan berhenti bertanya pada kita. Apa yang harus kita lakukan pada saat semua lingkungan sosial memberikan pressure atau tekanan pada kita? Malah akan semakin sulit Anda secara psikologis untuk bisa punya anak. Bukan karena Anda tidak mau, apalagi kalau kondisi-kondisi fisik Anda sebenarnya tidak menghalangi. Yang harus Anda lakukan mungkin pergilah keluar sana, menikmati suasana, ya, menikmati keberduaan Anda. Karena jangan lupa ketika Anda punya anak, ada banyak sekali resiko-resiko yang kadang-kadang Anda lupa untuk Anda coba proses dalam perasaan Anda, itu akan Anda alami nantinya. Misalnya, ada hal-hal yang indah yang luar biasa yang akan Anda alami ketika Anda memiliki anak. Tapi juga jangan lupa proses yang indah itu juga diiringi dengan beberapa proses sabarnya, bangun tiap berapa jam sekali ya, sensitivitas istri ketika penuh dengan hormon, lelah dan sebagainya, bergantian tugas sensi, dan banyak sekali hal yang akan dihadapi.
Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh punya anak hanya karena tidak mau mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tapi karena anak adalah buah cinta, adalah baik bagi orang tua kedua-duanya untuk saling mencintai dan saling memahami satu dengan yang lainnya. Apa yang harus dilakukan? Sebaiknya bagaimanapun Anda berdua coba rileks dan mencari kesenangan bersama. Satu hal lagi yang mungkin agak sensitif untuk dibicarakan ya, tapi kalau sensitif nonton deh Sexpedia bareng-bareng. Nah, saya mau katakan gini, buat ayah bunda gitu ya, atau buat yang baru menjadi suami istri, coba bahas kalau misalnya ada kemungkinan Anda tidak bisa memiliki anak dan Anda terlalu berusaha keras untuk mencapainya sehingga malah lebih mempersulit Anda meskipun secara fisik Anda baik-baik aja. Apa yang harus Anda lakukan? Adopsi. Tidak ada salahnya. Ada banyak anak di dunia ini yang mencari kesempatan untuk memiliki orang tua yang luar biasa seperti Anda. Gak ada salahnya Anda melihat kesempatan-kesempatan seperti ini sehingga tidak memberikan pressure yang terlalu besar pada diri Anda. Karena saya lebih percaya anak yang baik itu dilahirkan dari orang tua yang baik. Saya tahu DNA dan sebagainya mungkin akan mempengaruhi, tapi tidak lebih besar dibandingkan apa yang bisa Anda berikan, Anda didik, Anda berikan nilai value dan berkembang bersama-sama dengan Anda sebagai orang tuanya, meskipun bukan orang tua biologisnya. Just a thought, hanya sebuah pemikiran. Semoga ini bisa melepaskan sedikit beban dari permasalahan-permasalahan Anda. Jangan sampai terlalu mekanis sekali. Waduh, harus nih saatnya sekarang. Udah ovulasi, harus melakukan hubungan seks. Akan semakin berat nanti hidup Anda. Terima kasih untuk menyimak saya dalam Sexpedia. Buat mereka-mereka yang ingin menikmati masa-masa menjadi ingin banget nih jadi ayah dan bunda, ingin menjadi mama papa dan sebagainya, boleh aja. Tapi jangan lupa bersenang-senang dulu berdua dengan pasangan Anda. Jadi menikmati masa-masa di mana belum ada anak-anak. Sehingga ketika Anda ada anak, Anda sudah menjadi suami istri yang oke, dan Anda nanti akan menjadi mama papa atau ayah bunda yang juga oke dengan kondisi-kondisi emosi yang sudah matang dan sudah siap. Terima kasih menyimak saya dalam Sexpedia, Sex Encyclopedia. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.